Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang analisis fundamental saham LSIP. LSIP merupakan kode saham dari PT London Sumatera Indonesia. Di sini saya akan mengawali dengan analisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan beberapa perusahaan yang ada pada subsektor. Di sini saya mengambil 4 subsektor, yaitu LSPI, ANJT, AALI, dan ANDI. Data ini saya ambil dari sumber RTI Bisnis pada tanggal 28 Oktober 2020. Untuk membandingkan rasio-rasio perusahaan ini, saya menggunakan 5 rasio, yaitu ROE, DER, PER, PBFR, dan dividen yield. ROE, semakin besar ROE maka semakin baik dalam menghasilkan laba. DER, yaitu rasio ini semakin kecil maka semakin baik. PER, yaitu membandingkan harga saham dengan penghasilan dari perusahaan. PBFR, yaitu semakin kecil maka semakin baik. PER dan PBFR saya gunakan untuk evaluasi harga saham. Dividen yield, yaitu semakin besar semakin baik. Yang pertama, saya akan membandingkan rasio ROE. Pada sisi ROE, yang paling besar adalah yang paling baik, terdapat pada kode saham ANDI. Yang kedua, DER, pada sisi ini yang paling kecil adalah yang paling baik, yaitu terdapat pada kode saham LSIP. Yang ketiga, PER dan PBFR, pada sisi ini yang paling kecil, terdapat pada kode saham ANJT. Yang terakhir, dividen yield, pada sisi ini yang paling baik, terdapat pada kode saham LSIP. ANJT dan ANDI sudah saya eliminasi, dan yang dibandingkan adalah LSIP dan AALI. Pada jenis rasio ROE, AALI mendapat ranking pertama. Pada jenis rasio DRS, LSIP mendapat ranking pertama. Pada jenis rasio PR, LSIP mendapat ranking pertama. Pada jenis rasio PBFR, LSIP mendapat ranking pertama. Pada jenis rasio dividen yield, LSIP mendapat ranking pertama. Dari analisis di atas, saya memilih menganalisis perusahaan LSIP karena memiliki ranking kecil. Yang selanjutnya yaitu PT London Sumatera Indonesia. PT London Sumatera Indonesia atau PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia, atau sering disingkat menjadi Lonsum, yaitu London Sumatera, merupakan perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Produk utamanya adalah minyak sawit mentah dan karet, serta sejumlah kecil kakao dan teh dan biji-bijian. Sejarah PT London Sumatera Indonesia, yaitu LSIP didirikan tanggal 18 Desember
1962 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1962. Kantor pusat LSIP terletak di Aribimo Central, lantai 12, Jalan HR Rusa Said Blok 10. Sedangkan kantor cabang operasional berlokasi di Medan, Palembang, Makassar, Surabaya, dan Samarinda. Induk usaha dari Lonsum adalah Salim Infomas Pratama, di mana SIMP memiliki 59,48% saham yang ditempatkan dan di store penuh Lonsum. Sedangkan induk usaha terakhir dari Lonsum adalah Fresh Pacific Company Limit Hong Kong. Ringkasan bisnis PP London Sumatera Indonesia. Produk kelapa sawit menyumbang sekitar 85% dari volume penjualan perseroan pada tahun 2013. Pangsa karet terhadap volume penjualan kira-kira 8%, antara 85 dan 90% dari total produksi dijual di pasar domestik. Sisanya diekspor per 1 Januari 2014. Lonsum memiliki total 89.845 hektar perkebunan kelapa sawit di seluruh perkebunan intinya. Perusahaan mengoperasikan total 11 pabrik kelapa sawit, yaitu 4 di Sumatera Utara, 6 di Sumatera Selatan, dan 1 di Kalimantan Timur. Total kapasitas pengelolaan tahun pabrik ini adalah 2.295.000 ton tanda buah segar. Karet Lonsum diproduksi di perkebunan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hingga akhir 2013, luas areal perkebunan karet ini perseroan mencapai 17.300 hektar, di mana 28% diantaranya masih belum menghasilkan. Lonsum mengoperasikan 4 pabrik karet, termasuk 4 lini produksi karet remah yang memiliki kapasitas pemrosesan 42.720 ton per tahun. Dari 3 lini produksi karet lembaran dengan kapasitas pemrosesan 11.100 ton per tahun. PP London Sumatera Indonesia juga memiliki perkebunan kakao di Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara, serta perkebunan teh di Jawa Barat. Meski penjualan laba London Sumatera Indonesia LSIP naik, PP London Sumatera Indonesia pada semester 1 2020 mencatatkan penurunan penjualan menjadi 1,57 triliun atau turun 1,9%. Meski begitu, laba LSIP justru tumbuh karena ditopang harga jual rata-rata dan PK naik 21% dan 20%. Menurut catatan LSIP di sepanjang semester 1 2020, produksi tanda buah segar ini turun 7,2%, menjadi 600.728 ton, sejalan dengan penurunan produksi TBS inti dan eksternal. Produksi CPO turun 13,7%, menjadi 158.3
ton, dan penurunan produksi tentu menyoret volume penjualan CPO LSIP sehingga turun 15,7%. Gio menjadi 156.536 ton dan volume penjualan PK dan produksi PK turun 18,7%. Joy menjadi 42.406 ton. LSIP membubuhkan penurunan penjualan menjadi 1,57 triliun atau turun 1,9%. Penyebabnya terutama karena penurunan volume penjualan produk sawit dan karet, tetapi sebagai diimbangi peningkatan ASP produk sawit. Di sisi lain, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat 76,2%. Joy menjadi 9,0 miliar terutama seiring naiknya harga jual rata-rata. CPO dan PK masing-masing 21%, Joy dan 22%. LSIP juga mencatat laba selisih plus dan penurunan beban umum dan administrasi yang sebagian diimbangi oleh rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis. Di 6 bulan pertama tahun ini, LSIP mencatat total aset 10,38 triliun termasuk posisi kas dan setara kas 1,61 triliun dan dengan tidak adanya pendanaan melalui utang pada tanggal 30 Juni 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.